Gada gadi gada oh. Pero Paul. Oh. Ya. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Inaka Aisyah dari kelas 11 MPLP 1 nomor absen 20. Di video ini aku akan ngenalin ke kalian makanan khas Indonesia, sekaligus aku bakal menganalisis makanan tersebut. Kalian penasaran gak sih makanan apa yang bakal aku kenalin ke kalian? Nah, penasaran kan pasti? Yaudah yuk kita simak video bersama-sama. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Jakarta, yaitu gado-gado. Sebelumnya kalian tahu nggak sih gado-gado itu apa? Gado-gado berasal dari berbagai macam sayuran rebus yang dicampur menjadi satu, kemudian disiram dengan bumbu kacang yang sudah dihaluskan. Nah, kalian tahu nggak apa sejarah dari gado-gado? Yuk kita cari tahu sejarah dari gado-gado. Gado-gado merupakan makanan khas yang berasal dari Jakarta dan banyak berbagai macam versi sejarahnya. Di antaranya, yang pertama, sejarah dari prajurit perang. Gado-gado bermula pada abad ke-17 saat prajurit perang Kesultanan Mataram yang membuat sambal pecel dari kacang tanah untuk disiram ke sayuran mentah. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan lauk tanpa nasi. Yang kedua, sejarah dari Kampung Tugu. Gado-gado pertama kali dibuat oleh masyarakat Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan keturunan Portugis. Yang ketiga, sejarah dari bahasa Portugis. Kata gado-gado berasal dari bahasa Portugis yang artinya campur-campur. Istilah ini awalnya digunakan untuk menyebut pakan hewan yang terdiri dari campuran sisa-sisa makanan. Nah, itulah berbagai macam versi sejarah dari gado-gado. Kalian tahu nggak sih apa latar belakang dari gado-gado? Gado-gado adalah makanan yang terbuat dari campuran sayur-sayur yang sudah direbus dan segar dan dicampurkan menjadi satu, lalu disiram dengan bumbu kacang yang sudah dihaluskan dan di atasnya diberi bawang goreng dan kerupuk. Gado-gado juga bisa dimakan dengan lontong atau nasi. Itulah gado-gado, makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Gado-gado memiliki beberapa ciri khas loh. Yang pertama, perpaduan sayur segar yang sudah direbus lalu disiram dengan bumbu kacang dan ditambahkan berbagai banyak lauk tambahan. Yang kedua, rasanya gurih dan sedikit manis karena adanya bumbu penyedap dan gula merah di dalamnya. Yang ketiga, cita rasa yang lembut cocok bagi yang menyukai hidangan sayuran dengan bumbu yang tidak pedas. Tapi dengan bumbu yang pedas juga nggak kalah enak loh. Dan yang terakhir, kandungan vitamin dan mineral yang banyak cocok untuk yang lagi diet. Kita cari tahu apa sih manfaat dari gado-gado. Manfaat gado-gado di antara lain, yang pertama, meningkatkan pencernaan. Kandungan serat dari sayuran seperti kubis, tauge, kangkung, dan kacang panjang dalam gado-gado dapat membantu meningkatkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan mengurangi resiko sembelit. Yang kedua, menurunkan berat badan. Gado-gado rendah kalori dan kaya serat, sehingga dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi rasa lapar. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Sayuran pada gado-gado mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan radikal bebas. Dan yang terakhir, sumber protein nabati. Gado-gado merupakan sumber protein nabati yang baik yang dapat membantu mempertahankan massa otot dan mempercepat metabolisme. Itulah manfaat dari makanan gado-gado. Ada beberapa tempat gado-gado yang wajib kalian coba nih di Semarang. Contohnya gado-gado Bukus. Kita kepoin yuk warung gado-gado Bukus. Gado-gado Bukus terletak di Ngemplak Raya yang
sangat dekat dari lokasi atau dari rumah saya, dari rumah aku. Nah, ini kita kepoin ya. Gado-gado Bukus dibuat dengan bahan yang masih segar, yang terdiri dari lontong, tahu, kentang, wortel, kol, mentimun, tomat, telur, dan kerupuk. Cocok banget nih buat sarapan atau makan siang. Untuk sambal kacangnya, kalian bisa request sesuai selera dan sesuai tingkat kepedasannya. Banyak pengunjung yang memberikan ulasan positif di kedai Bukus. Jadi jangan lewatkan gado-gado Bukus ini ya. Ini lokasi dari gado-gado Bukus. Ini lokasinya di Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain menjual gado-gado, gerai Bukus juga menjual banyak menu nih. Yang pertama ada pecel yang harganya 8.000. Yang bahan dasarnya juga segar, yang terbuat dari kangkung, kol, tauge, kacang panjang, dan lain-lain. Bisa request pedas atau tidak ya. Terus yang kedua petis kangkung. Yang ketiga stup pisang. Yang keempat gorengan. Dan yang terakhir rujak. Yang pasti harga di warung gado-gado Bukus sudah terjamin sangat ramah di kantong. Konsumen yang mencoba gado-gado rata-rata memberikan ulasan positif. Mereka mengatakan gado-gadonya sangat enak dengan bumbu yang pas dan bisa memesan tingkat kepedasannya sesuai selera. Bahkan bukan cuma itu saja, tempat gerainya yang sangat bersih sehingga pengunjung merasa nyaman. Nih, rasa gado-gadonya dahsyat, suka banget sama sambelnya yang langsung dibuat. Dan masih banyak lagi ulasan dari pelanggan yang positif. Terlihat jelas bahwa menu ini berhasil menarik banyak pelanggan loh. Gado-gado Bukus mendapatkan rating yang cukup tinggi dari berbagai gerai gado-gado lainnya. Rata-rata mencapai 4,9 dari 5 bintang. Rating ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sangat puas dengan cita rasa, harga, dan variasi menu yang ditawarkan. Gado-gado Bukus tutup pada hari Rabu dan buka pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bisa juga kalian memesan ke GrabFood. Ini dan ini foto-foto menu yang ada di gado-gado Bukus. Usaha gado-gado ternyata cukup stabil loh teman-teman. Contohnya gado-gado Boblo nih, yang melegenda dan terkenal di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Gado-gado Boblo sendiri diketahui telah hadir sejak 1970. Kata Boblo berasal dari nama perusahaan real estate pertama di Indonesia pada abad ke-20 dengan proyek membangun daerah Menteng dan Gondangdia sebagai kawasan permukiman baru di Batavia. Nama perusahaan Belanda itu sebetulnya Envie de Bouwplek, tetapi di lidah Melayu Betawi ucapannya berubah sedikit menjadi Boblo. Nah, ternyata pendiri Boblo yaitu Juliana Hartono. Dan salah satu ciri khas gado-gado Boblo yaitu penambahan campuran kacang tanah dan kacang mete di dalam pembuatannya. Generasi kedua gado-gado Boblo diberikan kepada anak sulungnya yaitu Kelvin Hartono. Sejak itulah gado-gado Boblo bertransformasi menjadi sebuah restoran modern dengan tempat dan fasilitas yang nyaman, dengan tetap mengandalkan menu utamanya yaitu gado-gado.
Hingga Juli 2022, restoran Boblo kini telah beroperasi di 9 cabang plus 3 outlet tambahan di wilayah food court yang terbesar di seluruh kawasan Indonesia. Nah, jadi itu kelangsungan usaha gado-gado yang banyak gerai membuka cabang di beberapa lokasi karena minat konsumennya yang terus menambah. Nah, gimana sih peluang usaha dari kuliner gado-gado? Peluang usaha kuliner gado-gado memiliki peluang yang sangat besar loh, karena popularitasnya sebagai makanan tradisional yang sehat dan disukai banyak kalangan. Dengan modal yang relatif terjangkau, bisa menarik pasar yang luas. Potensi lain termasuk promosi sebagai hidangan sehat, inovasi topping, kemasan praktis untuk take away, serta pemasaran online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi itu peluang usaha dari kuliner gado-gado. Untuk peluang laba usaha kuliner gado-gado juga sangat menjanjikan karena bahan-bahan dasarnya seperti sayuran dan bumbu kacang relatif murah dan mudah didapatkan. Dengan biaya produksi yang rendah, bisa menetapkan harga jual yang kompetitif dan tetap mendapatkan keuntungan yang baik. Di gerai bungkus ini, satu porsinya seharga 13.000 dan sehari laku 30 porsi. Jadi, kira-kira sehari di gerai bungkus bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Memulai usaha gado-gado tidak memerlukan investasi yang besar atau peralatan yang rumit, dengan bahan-bahan dasar yang mudah didapat dan peralatan masak yang sederhana, dan membuka di lokasi strategis seperti dekat kampus, kantor, kampung, perumahan, dan lain-lain, serta promosi online untuk memperluas jangkauan. Kali ini aku bakal menganalisis gimana sih perkembangan grafik dari minat gado-gado dari waktu ke waktu. Nah, aku menganalisis perkembangan grafik melalui Google Trends yang ada di fitur Google. Kalian boleh banget coba Google Trends ini untuk menganalisis gimana sih perkembangan grafik-grafik kuliner yang ada di Indonesia atau apapun itu, bisa banget dan boleh dicoba. Yuk kita analisis perkembangan grafik dari gado-gado. Minat seiring waktu sangat naik turun ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa usaha gado-gado termasuk dalam kondisi naik turun. Seperti sekarang ini, grafik menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang minat gado-gado dengan variasi lauk dan topping yang sangat banyak dan bumbu kacangnya, sehingga dapat menarik konsumen. Gado-gado sepertinya akan terus diminati oleh banyak orang dan masyarakat di Indonesia. Gimana sih minat menurut subwilayah? Minatnya Sulawesi Tenggara yang paling banyak minat gado-gado, yang kedua Bali, yang ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Ada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau, Lampung, Sumatera Utara. Kita lihat di itu ya, seluruh dunia. Gimana sih perkembangan grafiknya? Sama seperti di Indonesia ya teman-teman, grafiknya menunjukkan bahwa naik turun juga menurut wilayah di seluruh dunia. Yang paling banyak minat dari gado-gado yaitu ada di negara Brasil, yang kedua Mozambik, yang ketiga Indonesia, yang keempat Portugal, dan yang kelima Belanda, dan masih banyak lagi. Ada Singapura. Nah, seperti itu kira-kira menganalisis perkembangan grafik dari minat gado-gado yang saya rekomendasikan buat kalian untuk mencari grafik minat kuliner lainnya. Terima kasih. Itulah ulasan kuliner gado-gado, makanan sederhana yang rasanya enak dan digemari banyak orang, dengan cita rasa bumbu kacang yang bisa disesuaikan dan banyak varian lauknya, serta manfaat bahan-bahannya untuk kesehatan tubuh kita.
duit satus tak duweni, tiwas tulus jebul nglarani. Thank you for watching teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.